Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Hadirin pemirsa dimanapun berada, mari kita lanjutkan pengajian kitab Washoya. Kalau kemarin kita sudah sampai pada bab 1 tentang nasihat guru terhadap muridnya, maka kali ini masih kita lanjutkan pada bab 1 juga, masih belum selesai. Oleh karena itu sebelum kita mulai pengajian, kita hadiah Fatihah khususnya untuk guru kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan utamanya juga kepada pengarang kitab Washoya, ila hadrati nabiyina al-mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi tsumma ila hadrati pengarang kitab Washoya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, he putra ingsun, innal ustadza saktemene guru iku la yuhibbu, ora demen sapa ustad min talamidhihi saking murid-muride ustad, illa sholiha, kejaba murid kang bagus, al muaddaba kang duweni tata krama. Fahal moko ana ta yasuruka bungahake ing sira apa ayyakuna yen ta ana sapa ustaduka guru sira wa murabbika lan kang ngrumat sira ana iku gai rorodin ora ridho anka saking sira, wala tomien lan ora arep-arep fi sholahika ing dalem kebagusan sira. Jadi pada materi kali ini itu terkait masalah kesenangan guru terhadap muridnya kalau muridnya itu termasuk murid yang soleh dan beradab. Seorang guru itu pasti akan sangat sayang sekali terhadap muridnya kalau muridnya itu mempunyai perilaku yang soleh dan beradab. Sak temene guru iku ora demen. Jadi kalau misalnya kebalikannya, seorang guru itu tidak akan senang kecuali mempunyai murid yang soleh dan beradab. Murid soleh itu pasti murid yang melakukan kebaikan ketika sudah menuntut ilmu atau masih menuntut ilmu. Perilaku yang menandakan murid tersebut adalah murid yang soleh yaitu mematuhi perintah yang telah diajarkan oleh guru. Jadi ketika murid tersebut masih menimba ilmu terhadap guru, apapun yang diperintah oleh seorang guru itu pasti akan dipatuhinya. Itu termasuk murid yang soleh. Apalagi di zaman sekarang ini tidak sedikit seorang murid itu tidak mematuhi peraturan guru. Contohnya seperti apa? Contohnya banyak sekali. Ketika di pesantren misalnya, ada aturan di pesantren yang tidak memperbolehkan untuk membawa HP misalkan. Akan tetapi seorang murid ternyata di dalam pesantren itu
membawa HP dan itu dilarang oleh pihak pesantren atau katakanlah guru, berarti secara tidak langsung murid tersebut itu tidak mematuhi perintah guru, yaitu tidak boleh membawa HP. Padahal itu hal yang katakanlah sepele, akan tetapi imbas baliknya adalah kita sebagai murid menuntut ilmu. Kalau kita pengen barokah dari seorang guru, paling tidak kita mematuhi aturan perintah wejangan dari seorang guru. Itu hal yang paling aman. Kalau kita tidak bisa mematuhi aturan perintah wejangan dari seorang guru, khawatirnya ilmu yang kita dapat itu khawatirnya tidak akan manfaat, tidak akan barokah ketika kita sudah menuntut ilmu. Nah itu. Jadi ketika murid itu mematuhi aturan guru, insya Allah murid tersebut termasuk murid yang soleh. Terus murid yang beradab. Jadi guru akan senang ketika mempunyai murid itu murid yang beradab. Tata krama yang digunakan ketika menghadap ke seorang guru itu menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Misalkan kalau di pesantren itu pasti seorang murid akan diajarkan tata krama, bahkan gerak-gerik tubuh pun itu pasti akan diajarkan. Contoh misal ketika menghadap guru, seorang murid harus membungkuk. Nah itu sebuah tata krama. Bukan berarti membungkuk itu dalam artian kita itu menyembah, bukan, akan tetapi di sini dalam artian kita menjaga tata krama sopan santun terhadap seorang guru, membungkuk, terus mengucapkan salam, dan juga menggunakan kata-kata yang sopan. Kalau bahasa Jawa pasti banyak kosakata yang itu harus menggunakan bahasa Jawa yang halus. Nah itu. Kalau bahasa Indonesia ya hanya bahasa Indonesia yang formal ketika menghadap seorang guru. Itu mempunyai tata krama dan adab. Ketika pas disuruh oleh guru, seorang murid harus melaksanakan. Ketika di pesantren misal, ketika seorang murid disuruh untuk menyapu dalam, menyapu rumah dari seorang guru atau kiai, itu murid harus melaksanakan. Jangan sampai kita sebagai murid itu tidak bisa melaksanakan apa hal yang diperintah oleh seorang guru. Menyapu, mengepel, menyajikan makanan atau hidangan untuk tamu, membuat minuman di dapur, misalkan di dapur pesantren, ya kita harus melaksanakan. Jadi seorang guru pasti akan senang ketika mempunyai murid yang soleh dan mempunyai murid yang beradab. Seterusnya di sini ada pertanyaan, apakah engkau suka apabila seorang guru yang telah mendidikmu itu tidak rela dan tidak mengharap suatu kebaikan atas dirimu? Misal ketika kita sebagai murid itu sudah melakukan suatu kebaikan terhadap diri sendiri misalkan, apakah kita itu senang apabila guru itu tidak rela? Pasti setiap guru itu menyayangi muridnya. Pasti kita tidak suka ketika guru itu tidak rela ketika kita melakukan suatu kebaikan. Pasti kita tidak suka. Maka dari itu seorang guru pasti senang, pasti sayang, pasti suka terhadap suatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang murid, yaitu kebaikan soleh dan murid yang beradab. Semoga kita termasuk golongan murid
yang soleh dan mempunyai adab terhadap seorang guru. Sekian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.